Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Julia Putri, NIM 1011910032, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Pemasaran. Untuk pertanyaan yang pertama, Antam merupakan perusahaan yang produknya dibutuhkan oleh semua masyarakat. Menurut Anda, apakah Antam masih perlu melakukan kegiatan A. Pemasaran? Apa alasannya? B. Penjualan? Apa alasannya? Untuk jawaban saya yang 1A, iya, karena perusahaan Antam merupakan perusahaan yang dibutuhkan semua masyarakat. Melakukan pemasaran sangatlah penting. Bisa melalui website Antam. Pelayanan hanya difasilitasi dengan 3 cara, yaitu email, telepon, dan fax. Untuk yang 1B, menurut saya juga iya, karena Antam menjualkan produknya secara business to business. Maksudnya penjualan produk yang diberikan dengan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Contohnya sendiri yaitu Antam melakukan penjualan ke penjual emas. Untuk soal yang kedua, DVNSK merupakan mobil berkualitas yang saat ini bersaing pemasarannya dengan produk-produk yang sudah ada di Indonesia. Bagaimana menurut Anda seharusnya strategi pemasaran mereka agar mampu bersaing di belantara otomotif Indonesia? Jawaban nomor 2 menurut saya yaitu mereka harus melakukan yang pertama, yaitu mengenali konsumen mereka terlebih dahulu. Maksudnya adalah Anda harus bisa memberikan pelayanan yang ramah dan sopan pada semua pelanggan Anda agar pelanggan Anda merasa nyaman dan akan tertarik pada produk Anda. Yang kedua yaitu pilihlah lokasi yang strategis. Maksudnya pilihlah ruko atau toko di pinggir jalan yang ramai, karena hal tersebut merupakan strategis yang cukup baik untuk menarik pelanggan. Anda juga bisa mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target penjualan Anda. Anda bisa untuk yang ketiga yaitu menggunakan internet marketing. Anda bisa menampilkan produk yang Anda jual melalui media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Dan Anda bisa mengetahui selera konsumen yang Anda inginkan, karena saat ini sangatlah tren nyaman berbelanja lewat online daripada offline. Apalagi saat pandemi seperti ini akan sangat menguntungkan untuk perusahaan Anda. Yang keempat yaitu melakukan promosi. Untuk mengenalkan produk, Anda bisa melakukan promosi atau event melalui suatu acara yang sesuai dengan bisnis Anda. Lakukan dengan cara yang menarik agar konsumen tidak merasa bosan oleh promosi yang Anda lakukan. Yang kelima yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Karena saat ini media sosial adalah sebuah alat untuk mengungkapkan apa yang dirasa, maka akan lebih baik jika Anda menjalin hubungan baik dengan konsumen agar saat konsumen merasa kecewa dengan produk Anda, konsumen bisa langsung berbicara dengan Anda tanpa melalui media sosial, karena jika di media sosial akan cepat sekali menyebar dan tentunya akan berdampak buruk pada perusahaan Anda. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan untuk testimoni pelanggan. Agar produk Anda mendapat rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk Anda bisa memberikan giveaway atau penghargaan berupa hadiah produk, potongan harga, atau secara tidak langsung ini akan menarik calon pelanggan baru untuk perusahaan. Untuk soal yang ketiga,
Ceritakan bagaimana seorang organisasi melakukan marketing intelijen dengan memberi contoh sebuah perusahaan yang Anda tahu. Ceritakan mengenai perusahaan, boleh UMKM atau perusahaan ternama tersebut terlebih dahulu. Saya menggunakan Shopee. Shopee adalah aplikasi media commerce berbasis marketplace. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di HP-nya tanpa harus bepergian jauh. Marketing intelijen yang dilakukan Shopee yaitu memberikan review, tingkat respon obrolan, dan peningkat penjualan untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan konsumen. Untuk organisasi atau seorang organisasi sangatlah penting melakukan marketing intelijen. Kenapa? Karena marketing intelijen ini dapat digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen, perilaku kompetitor, mengidentifikasi produk baru, memproduksi pasar di mana yang akan datang, dan juga melakukan perencanaan pemasaran hingga segmentasi pasar. Jadi, marketing intelijen sendiri itu sangat penting karena kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Untuk soal yang keempat yaitu, pentingkah riset pemasaran? Berilah contoh riset pemasaran pada suatu UMKM. Menurut saya, riset pemasaran itu sangatlah penting. Karena saat kita ingin memiliki sebuah bisnis, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menciptakan brand image yang baik yang akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita dan juga memasarkan produk dengan harga yang tepat, dan riset pemasaran ini akan sangat membantu menunjang produk atau bisnis kita. Keripik singkong memberikan inovasi baru dengan menambahkan varian rasa yang banyak dan juga kemasan yang lebih ekonomis dan menarik agar pelanggan lebih tertarik untuk membeli keripik singkong tersebut. Dan keripik singkong ini sendiri sangat cocok untuk konsumen yang telah memakai produk kita. Cara ini bisa mengubah penilaian dan minat konsumen untuk membeli produk kita. Karena review dan testimoni ini bisa menjadi perbandingan sendiri dari konsumen tentang produk kita. Apabila pelanggan puas dengan produk kita, maka pelanggan akan memberikan review bagus, dan ini tentu akan menjadi brand identity yang kuat untuk produk kita. Contoh dari UMKM sendiri yaitu rumah makan. STP yang saya lakukan untuk bisnis saya yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Saya mencoba untuk membangun cabang butik kebaya modern untuk usia 3-22 tahun. Target marketing saya yaitu seluruh masyarakat kota-kota besar yang ingin berpakaian formal dengan kebaya. Contohnya yaitu untuk pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu positioning. Target pasar saya tidak akan kalah dengan model baju lainnya dan melayani konsumen dengan baik dan membuat baju dengan request dari konsumen. Mengapa saya memilih STP tersebut? Karena menurut saya STP ini sangatlah konsisten dan sangatlah cocok untuk usaha yang saya ingin dirikan. Untuk soal yang terakhir yaitu bagaimana Anda membuat brand equity dari produk yang akan Anda jual di soal nomor 6. Untuk membuat brand equity yaitu ada 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap terhadap persaingan. Dengan membangun brand yang kuat, saya akan mendapat pelanggan yang loyal. Untuk yang kedua yaitu tidak takut menaikkan harga. Seorang pebisnis yang takut menaikkan harga berarti masih ragu dengan produknya sendiri. Walaupun harga naik, pembeli akan tetap rela membeli produk karena sudah tahu
kualitas produk, karena sudah tahu kualitas produk saya. Untuk yang ketiga yaitu melakukan diferensi produk. Dengan membuat diferensi produk, maka perusahaan saya akan semakin menguasai pasar dan menghambat para pesaing. Yang keempat yaitu menaikkan kekuatan merek. Dengan menaikkan kekuatan merek, saya yakin bahwa bisnis saya ini akan berkembang menjadi besar. Untuk variasi dalam hal marketing, dan yang keenam adalah membangun mentoring, dan yang ketujuh melakukan evaluasi. Yang keempat yaitu menaikkan kekuatan merek, yang kelima variasi dalam hal marketing, yang keenam yaitu membangun mentoring, dan yang ketujuh yaitu membuat event. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.